Di dalam dunia bisnis, kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat sebuah produk dan bagaimana cara mengembangkan brand awareness terhadap bisnis teman-teman. Nah, di pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu riset pasar dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya untuk bisnis teman-teman. Untuk itu, mari kita mulai. Apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pasar ataupun riset pemasaran adalah desain pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi sebuah perusahaan. Artinya di sini riset pemasaran sangat perlu dan sangat penting bagi bisnis Anda untuk menaikkan sebuah omset ataupun meningkatkan brand awareness dari perusahaan Anda. Selanjutnya, cara melakukan riset pemasaran yang pertama yaitu target dan tentukan apa saja target dari market Anda. Target market adalah konsumen ataupun pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah bisnis Anda. Tetapkan terlebih dahulu siapa yang cocok sesuai dan mempunyai potensi untuk membeli produk Anda. Tentu Anda harus menempatkan secara detail mulai dari umur, jenis kelamin, ataupun demografis di mana tempat mereka tinggal. Karena hal ini akan mempengaruhi banyaknya aspek cara Anda berkomunikasi lewat online kepada mereka, kemudian harga pada produk Anda, serta jenis produk yang Anda akan jual. Selanjutnya itu kita akan siapkan pertanyaan. Pada kesempatan ini kita akan menyiapkan sebuah pertanyaan yang dimana dalam melakukan riset pasar, Anda pasti membutuhkan jawaban yang dapat dijadikan sebagai insight untuk strategi bisnis Anda. Setelah menentukan target market siapakah dan siapkan sebuah pertanyaan seperti pandangan konsumen terhadap nama, logo toko online Anda, beberapa biaya yang Anda akan keluarkan konsumen untuk membeli produk Anda, kebiasaan yang dikeluarkan konsumen untuk membeli produk Anda, dan konsumen menentukan produk yang Anda akan keluarkan. Kebiasaan konsumen dalam belanja online dan lain-lain. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Anda dapat mengambil jawaban dari konsumen sebagai melakukan sebuah evaluasi terhadap bisnis teman-teman ataupun produk dan jasa yang teman-teman berikan. Selanjutnya yaitu riset kompetitor. Di dalam bisnis online ataupun di dalam sebuah bisnis dalam pemberian jasa, di sini riset kompetitor sangat diperlukan. Selain melakukan riset pada calon customer atau konsumen, Anda juga perlu tahu terkait kompetitor yang menjual produk sejenis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, memicu Anda agar tidak lengah. Baik pada hal toko Anda tertinggi dibandingkan kompetitor. Dengan melakukan riset terhadap kompetitor, Anda bisa menyiapkan strategi untuk bersaing. Contohnya, cari tahu apa produk di toko tersebut, apa yang paling laku, dan Anda bisa menjual di toko Anda. Selanjutnya itu riset permintaan produk. Anda bisa melakukan riset ini dengan cara menyiapkan kata kunci berkaitan dengan produk Anda. Dengan menggunakan mesin pencari, Anda bisa melihat jenis produk ataupun brand yang paling sering banyak dicari, sehingga Anda bisa tahu seberapa besar permintaan pasar pada produk tersebut dan bisa menjadi peluang untuk bisnis Anda. Yang selanjutnya yaitu mencari tren. Sebagai penjual, tentunya kita harus melakukan inovasi agar konsumen tidak bosan dengan keadaan toko yang itu-itu saja. Anda mencari tren yang baik diburu konsumen sehingga masukkan untuk inovasi toko Anda. Cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui tren ini adalah dengan bantuan Google Trend, sebuah tools dari Google yaitu grafik statistik pencarian, sebuah web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Itulah tadi cara-cara melakukan riset. Yang terakhir yaitu praktekkan. Semua riset yang Anda buat, semua ulasan ataupun semua strategi yang Anda buat tidak akan matang ketika Anda tidak melakukan praktek. Artinya Anda coba melakukan sebuah praktek tentang bagaimana cara melakukan riset produk,
apa toolsnya, dan juga bagaimana cara Anda untuk menjadi yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen Anda. Setelah mengetahui bagaimana cara melakukan riset pasar dan apa itu pengertian riset pasar, tiba saatnya kali ini kita akan menggunakan sebuah database untuk pengaplikasian dan juga meningkatkan brand awareness teman-teman terhadap bisnis yang teman-teman kelola. Untuk itu, mari kita mulai videonya. Pentingnya database pelanggan untuk kesuksesan bisnis Anda. Untuk mengetahui data pelanggan, maka setiap perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyiapkan dan menyimpan dalam database. Pemasaran secara database pelanggan biasanya berisikan semua nama pelanggan, alamat riwayat transaksi, dan bahkan data demografis dari psikografis pelanggan Anda, seperti kegiatan, minat, dan pendapat. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan Anda. Yang pertama yaitu petunjuk arah penjualan. Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk arah jalan penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjualan telah dilengkapi dengan database pelanggan yang prospektif dan menjadi target passion bisnis Anda. Artinya petunjuk arah penjualan ini dapat kita dapatkan ataupun dapat kita manfaatkan dengan menggunakan dan mengumpulkan database dari pelanggan Anda. Selanjutnya yaitu gambaran potensi pasar. Database lengkap, akurat, yang sangat membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area ataupun kelompok umur. Dengan demikian, para pebisnis dapat menganalisis produk yang tepat, masih cukup rendah, maka strategi promosi dapat mendongkrak penjualan bisnis dapat segera ditentukan. Artinya, kita membuat sebuah gambaran tentang potensi produk ataupun potensi jangkauan dari produk kita terhadap pelanggan. Nah, bagaimana gambarannya? Nanti kita akan sketch dan juga buat melalui beberapa tahap yang nanti akan membuat sebuah goals penjualan untuk Anda. Selanjutnya itu merekam customer blacklist. Nah, merekam customer blacklist ini sangat dibutuhkan sebagai seorang pebisnis. Jangan sampai membuang waktu untuk menjual produk ke orang lain dan orang yang salah. Dengan database yang Anda miliki, maka Anda akan mengetahui pelanggan mana saja yang akan bermasalah dalam melakukan transaksi jual beli. Seorang pelanggan dapat masuk ke dalam kategori blacklist karena alasan tertentu. Misalkan mereka membuat sebuah spam dalam campaign ataupun ads Anda, mereka mengirimkan link-link yang tidak etis ataupun tidak relevan untuk bisnis dan juga advertising yang Anda lakukan. Mereka membuat sebuah fake akun dan mereka mencoba sebuah cara untuk berjualan di Facebook Anda dan juga cara untuk kerjasama dan lain-lain. Itu kita bisa membuat sebuah blacklistnya dengan cara tracing satu persatu, dan juga ada pun tools-nya yang dapat membantu. Selanjutnya yaitu menganalisis penjualan. Nah, menganalisis penjualan, mengelola database yang baik akan membantu para pebisnis ataupun jasa dari bisnis Anda dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan dan produk lama. Selain itu, dengan menggunakan database pelanggan, Anda juga dapat menganalisis penyebab penurunan dan peningkatan penjualan Anda. Dengan demikian, maka Anda akan segera menentukan strategi yang dibutuhkan untuk penjualan Anda ketika menurun. Selanjutnya yaitu menganalisis penjualan. Dan terakhir yaitu sarana berkomunikasi. Jika seorang pebisnis sudah memiliki database pelanggan, maka tugas yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan pelanggan secara personal, sehingga akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk Anda. Inilah menjadi salah satu kunci agar para pelanggan lebih loyal terhadap produk yang Anda tawarkan. Dalam mengelola database, kita harus mempunyai peran yang sangat vital. Dengan database yang dimiliki, setiap pebisnis ataupun perusahaan dapat menganalisis untuk menggali informasi mengenai pelanggan Anda. Contoh, mencari sebuah minat dan preferensi pelanggan Anda dan lain sebagainya.